Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi, dan ini adalah video pertama saya untuk tutorial dari software Jewelcat, software khusus perhiasan, desain perhiasan. Jadi bagi teman-teman yang tertarik atau ingin belajar software Jewelcat, bisa ikutin tutorial yang ada di video ini. Kebetulan ini adalah video pertama, part pertama. Jadi saya terlebih dahulu menjelaskan dari fitur-fitur yang ada di tampilan default dari Jewelcat. Ini adalah bagian garis, ini bagian pembentuk, ini bagian pemotong, ini fasilitas copy, ini fasilitas deformasi, kemudian ini ada fasilitas juga tambahan dari deformasi. Ini ada tampilan untuk bagian tampak, depan, belakang, samping, bawah. Ini fasilitas rendering, dan ini juga beberapa tambahan fasilitas lainnya. Juga nanti sebagian besar saya akan jelaskan tools-tools yang ada di dalam ini, sebagian besar yang terutama yang sering digunain. Oke, pengenalan pertama dalam dunia 3 dimensi, tentu kita mengenal namanya kalau 2 dimensi itu kan cuman X dan Y koordinatnya. Jadi diumpamakan ini X, ini biasanya ini Y, sumbu Y. Ini sumbu Y kita ganti dulu. Biasanya di dalam software umumnya itu ditandai dengan warna hijau. Kemudian ini sumbu X biasanya ditandai dengan merah. Ini sumbu Y, ini sumbu X, dan yang mengarah ke kita ini sumbu Z. Jadi kalau misalnya kita bikin sumbu Z-nya, biasanya dia warnanya biru. Seolah-olah seperti ini. Ini ruang 3 dimensi, sumbu Y, sumbu X, sumbu Z. Oke. Jadi perkenalan pertama, kita sumbu ini dinamakan aksis, ya. Aksis Y, aksis X, aksis Z. Walaupun pada prakteknya nanti hampir penggunaan, maksudnya pada praktek penggunaannya nanti kita hampir tidak sama sekali memikirkan ketiga sumbu ini. Ini sekedar pengetahuan tambahan. Jadi kita hapus dulu. Ada garis tebal di sini. Ini sumbu aksis. Kemudian garis tipis yang di sini itu adalah garis grid. Nah, ini titik 0 aksis. Kemudian per satu kotak ini itu jaraknya adalah 10 mili. Walaupun nanti bisa kita sesuaikan, kita mau jarak ini 20 mili kah atau berapa, tetapi yang umum dipakai, yang kawan-kawan juga pakai itu nggak pernah dirubah sih. Untuk tampilan jarak antara 0 sampai ke sini tuh nggak pernah dirubah. Ini 10 mili, 1 senti. Sebelum beralih kemana-mana ke yang tadi, ini dan lain-lainnya,
kita harus kenal dulu kan. Ini namanya interface-nya. Ini sumbu aksis. Ini sumbu garis grid. Kalau di software lain tiap sumbu itu dibedain, tapi kalau untuk GeoCAD mau dari tampak depan mau dari tampak samping dia nggak ada perubahan warna, atau mau dari tampak atas dia tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau di software lain dia kalaupun nggak berubah di sini, biasanya dia ada di sudut kiri atau kanan atas, suka ada petunjuknya. Tapi kalau untuk GeoCAD fitur itu nggak ada. Oke ya, untuk pengenalan interface saya rasa udah cukup. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian ini. Kita ke bagian kolom yang atas dulu. Ini new, jadi membuat lembar kerja baru kan. File, new. Nah, ini lembar kerja baru. Secara tampilan default dia akan berada di tampak depan. Kalau ini file open untuk mencari hasil kerjaan yang pernah kita buat. Kemudian ini save. Tentu teman-teman udah tahu semua. Ini menu help. Harusnya sih menu help ini kalau di software lain sih fungsi ya, tapi kalau di GeoCAD ini nggak fungsi dia. Terus kemudian ini find snap. Pertama kita find snap. Nanti pokoknya teman-teman ikutin aja dulu. Mungkin saya memberitahunya nggak sistematis atau kurang urut, tapi saya memilih untuk menjelaskan bagian atas dulu sebelum menjelaskan ke bagian yang lain. Walaupun pada prakteknya saya harus mengambil tools-tools dari yang ada di sini. Aduh, maaf. Lagi batuk nih. Pertama, find snap. Kita ambil dulu garis horizontal. Kita zoom. Zoom ini bisa teman-teman catat, atau nanti kalau udah punya softwarenya bisa dirasain sendiri ya. Dengan scroll mouse cukup. Ya, zoom in, memperbesar itu scrollnya maju. Kalau zoom out, scrollnya mundur. Oke, kita lanjutkan find snap. Kalau ini aktif, saat kita garis ini kita gerakkan, kita zoom dulu, kemudian kita geser ke atas. Kalau ini nggak aktif, saat kita gerakin ke atas, nah dia akan patah-patah. Tek, 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 tek. Nah, kalau teman-teman yang udah pernah atau main Photoshop pasti tahulah fitur find snap. Hampir di mana-mana snap ya seperti itu. Saya sebutnya bilang ada pergerakan per berapa mili lah. Mungkin kalau di GeoCAD kan kita mainnya mili. Ada pergerakan beberapa mili itu dengan putus-putus. Kita lihat lagi. Tek, 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 tek. Nah, itu putus-putus. Tapi kalau find snap-nya ini kita aktifin, itu dia smooth gerakan itu. Gak ada sama sekali patah-patah. Dia smooth. Nanti kalau teman-teman nyobain sendiri
pasti ngerti lah. Cuman bedanya kalau di JawalCat itu dengan software lain ya, semacam kayak Rhino atau Matrix, dia seandainya kita ada garis line itu, misalnya ada garis line yang kita bikin, terus kemudian kita geser, ini kadang ngepas, kadang enggak, tuh. Untuk menaruh titik ini di sini tuh dia enggak nempel banget, tapi kalau di software lain itu macam Rhino atau Matrix, dia saat kita aktifkan fitur snapnya, dan fitur snapnya itu banyak, ada snap to middle, ada snap to point. Kalau di JawalCat nggak ada, hanya pilihannya ini aja. Dan kalau di software lain tuh dia nempel, misalnya mau kita di tengah ini, dia seperti ada magnet, langsung dia ke tengah, pas di titik ini, pas di tengah-tengah ini. Juga kalau kita mau snap di point, nah ini agak sulit nih kalau di JawalCat. Nah, agak sulit, harus dibantu dengan point snapnya diaktifin, kita geser manual. Ini agak sedikit sulit, walaupun memang ada cara lain ya, memang ada juga ya. Tapi dalam penggunaannya hampir jarang ini non-aktif, biasanya aktif, tergantung penggunaan lah. Nanti kalau teman-teman udah sering gunain bentuk barang juga pasti paham kapan harus digunain, kapan harus enggak. Oke ya, itu supaya nggak kepanjangan, point snap. Berikutnya quick wireframe. Oke, quick wireframe. Kita ambil contoh barang dulu dari database. Kita ambil sample ring. Kita ambil yang ada perbedaan. Nah, ini. Secara tampilan default, pilihannya dia akan selalu ke normal wireframe. Normal wireframe itu seperti ini. Terus kemudian kalau kita ke quick, dia akan tampilannya lebih simpel lagi. Garis pembentuk dan model penampang. Ini garis pembentuknya. Nah, ini model penampang dari barangnya. Kemudian normal wireframe. Nah, ini tampilannya lebih detail lagi. Terus kemudian mesh wireframe. Ini lebih kompleks lagi. Sebenarnya fungsi dari quick, kemudian normal wireframe dan mesh wireframe itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Itu bisa kita tahu, bisa kita paham saat udah mengerjakan barang. Kalau untuk sementara saya hanya karena ini tutorial video pertama, jadi saya hanya kasih gambaran sekilas aja tentang tombol ini kayak gimana sih fungsinya. Jadi supaya ya pengetahuan dasar lah. Nanti sambil jalan kita bisa tahu kapan digunain, kapan itu digunain. Oke ya, kita lanjutin kepada fast shading. Nah, fast shading ini permukaan dari barang ini seperti permukaan kawat-kawat ini diberi kulit lah. Diberi shading, diberi bentuk. Kalau ini kawat yang paling simple, ini kawat normal, kita sebutnya kawat aja nih. Kemudian ada kawat yang lebih kompleks. Nah, yang ini udah diberi shading. Shading ini tergantung warna dari kawat yang kita pilih.
Nah, contoh misalnya kawatnya kita pilih warna kuning, saat kita shading ya dia ikut warna kuning. Kalau kawatnya kita pilih warna Tosca, nanti juga ini juga warna Tosca. Kita kembalikan ke warna dasar ya, warna default. Bawaan dari JewelCAD-nya seperti itu. Kemudian shading in color. Nah, kalau ini shading ini hanya warna kawatnya. Kalau shading in color ini sudah diberi material. Material itu warna lah. Nah, lebih simpelnya kita sebut warna emas. Warna emas. Kemudian sebelahnya ini rendering. Rendering ini kalau yang di dunia perhiasan mungkin udah tahu ya. Rendering itu macam perhiasan sudah dipoles. Kita lihat bedanya dari untuk rendering. Nah, ini perhiasan warna emas sudah dipoles. Ini warna emas ini kita bisa ganti sesuai dengan job order. Misalnya warna emasnya memang warna emasnya merah, kita ganti warna emas merah. Shadingnya pun berubah. Kemudian ini setelah tampilan sudah dipoles, material ini kita bisa bikin sendiri atau kita bisa atau menggunakan material bawaan dari JewelCAD. Oke, kita ganti dulu ke material dasar. Nanti penjelasan ini bakalan ngikutin karena supaya mudah sih memberi contoh. Jadi harus mengambil sampel dan harus menggunakan tools-tools lain. Oke, bagian sini sudah selesai. Kemudian ini ada front. Front ini tampilan depan. Nah, ini sampelnya terlalu jelek ya, tapi sudahlah. Ini bawaan dari JewelCAD-nya kok. Ini tampilan depan seperti ini, kemudian ini tampilan right bagian kanan. Kemudian ini tampilan atas. Ini tampilan belakang. Ini tampilan kiri, ini tampilan bawah, kemudian ini tampilan 3 dimensi. Tampilan 3 dimensi ini tergantung saat kita memutar barang ini posisi terakhir. Misalnya posisi terakhirnya seperti ini. Saat kita tampak depan, kita klik lagi, nah kan berposisi sesuai dengan saat kita putar barang terakhir kali. Contoh misalnya seperti ini. Kita klik tampilan kanan, tampilan 3D-nya sesuai dengan yang terakhir kali kita posisikan. Kemudian ini berikutnya ada tampilan depan dan kanan. Nah, dia akan 2 posisi, depan dan kanan. Ini masing-masing bisa kita zoom. Kemudian ini ada tampilan depan dan atas. Kemudian ada lagi tampilan, ini ada namanya ya, depan, kanan, atas, dan 3D. 3D-nya mungkin harus kita rubah sendiri. Kemudian ada lagi tampilan belakang, kiri, bawah 3D. Nah, belakang, kiri, bawah 3D. Untuk normalnya ke bentuk semula, kita bisa mengklik di salah satu frame ini. Bisa ini, terserah yang mana aja. Oke. Kemudian ini tampilan menggeser seluruh
seluruh workspace ini dan barangnya ke atas, ini ke bawah, ini ke samping, ini juga ke samping. Kemudian ini zoom manual, ini zoom out manual. Kita bisa klik atau klik tahan. Ini bisa klik tahan. Nah, untuk memposisikan kembali ke tengah, misalnya barang ada kita geser ke sini, yang untuk pemula pasti agak bingung nanti. Barang ke sini, kita bisa pakai zoom all, kemudian tampak depan. Ini zoom box. Nah, area mana nih yang mau kita besarkan? Misalnya bagian sini, kita klik, tahan, drag, lepas. Nah, kita memperbesar bagian ini. Misalnya kita memperbesar bagian sini ya. Zoom box, klik tahan, lepas. Nah, untuk memperbesar area tertentu yang mau kita lihat lebih detail. Kemudian ini ada 1:1. Nah, ini kurang lebihnya tampilan barang saat 1:1 ya seperti ini. Walaupun untuk tiap monitor harus dikalibrasi lagi. Tentu nanti akan saya berikan cara untuk mengkalibrasi, ada di bagian ini nanti. View, zoom view, kalibrasi ada di bagian ini. Nanti kita bisa pelajari di sesi berikutnya. Untuk sementara, untuk kita selesaikan dulu bagian atas sedikit lagi. Untuk bagian pertama, ini flip up. Nah, dia memutar barang. Kita pakai shading. Nah, ini bagian ke bawahnya, klik tahan. Ini bagian samping kiri, ini bagian samping kanan. Ini rotasinya agak mungkin apa ya, lebih kepada 3D kali ya. Putar kanan ya, nanti teman-teman rasain lah ini fungsinya kayak gimana, bisa digunakan pas saat posisi apa. Karena kalau hanya mendengarkan tanpa praktek langsung sih memang agak sulit dibayang-bayangin. Kemudian ini reset tampilan. Nah, reset tampilan saat misalnya posisinya ngacak atau gini, kita bisa klik, terus kemudian tampak depan. Ini kemudian pick. Nah, sebelum saya jelasin pick, ini ada undo, ada redo. Saya rasa teman-teman udah tahu kan. Undo itu untuk membatalkan perintah, redo itu untuk mengulangi perintah yang di undo. Tombol pick. Nah, pick ini kan logonya kuning dia. Kita lihat kursor kita warnanya kuning. Artinya kita tidak dalam perintah apapun. Saat kita mengklik salah satu tombol dari ini, tentu kursor akan berubah sesuai dengan tombol yang kita ketik. Contoh, kita mengklik simple curve. Nah, kursornya dia berubah. Ada logo simple curve di situ. Artinya kursor ini akan menjalankan perintah sesuai dengan apa yang kita klik simple curve. Nah, dia akan membentuk simple curve. Kemudian vertical mirror, logonya vertikal. Nah, jadi saat kursornya itu ada logonya, artinya ada perintah yang akan dikerjakan. Nah, untuk melepas perintah, kita tinggal klik pick. Nah, dia kursor ini kembali bebas perintah, bebas tugas, standar, bukan standar.
normal ya. Nah, kursor ini kembali normal tanpa perintah dari menu apapun yang ada di sini. Atau singkatnya bisa juga dengan menekan tombol spasi. Contoh, kita pakai yang ini, spasi. Nah, dia kembali normal. Kemudian saat di normal, ini ada warna putih. Kalau kita klik di sini juga warna putih. Ini juga warna putih. Klik juga warna putih. Saat kita mengklik salah satu objek yang ada di sini, artinya objek tersebut aktif. Misal kita mau menggerakkan cincin ini, contoh cincin ini untuk bergeser ke kanan. Dengan perintah move, saat kita geser ke kanan, dia tidak dalam posisi aktif, ya nggak akan geser nih cincinnya. Tapi saat kita klik, kemudian kita geser, nah dia berubah. Jadi menu pick ini adalah untuk mengaktifkan objek mana yang akan kita berikan perintah. Untuk mengaktifkan objek ya tinggal diklik atau di drag. Untuk menonaktifkannya bisa tekan spasi. Setelah kursor ini kita kasih perintah untuk menormalkannya, kita bisa klik spasi. Atau ya spasi. Kemudian untuk memilih barang, klik atau drag. Menonaktifkannya bisa dengan klik kanan. Nah, kita pilih objek semua. Untuk menonaktifkan semuanya kita tinggal klik kanan. Atau memilih objek tersebut sekali lagi. Contoh, kita klik sekali, kita pilih, kita klik lagi, nah nonaktif. Klik aktif, klik nonaktif. Oke ya. Ini perkenalan pertama, tutorial pertama perkenalan untuk bagian atas. Saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita akan mengenalkan bagian garis, karena bagian-bagian yang lain ini lebih mudah diterapkan apabila garis, cara kita membentuk garis itu udah luwes. Nanti saya akan jelaskan garis-garis ini satu persatu di video berikutnya. Untuk video pertama sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan garis. Lebih kurangnya mohon maaf kalau untuk tutorial bagian atas dirasa terlalu lama. Maklum, ini video pertama saya. Mudah-mudahan di video berikutnya bisa lebih simple lagi menjelaskan, bisa lebih menghemat waktu lagi untuk menjelaskan dari tools-tools yang ada di sini. Oke ya, saya rasa itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.